Kita tahu bahwasanya Allah ciptakan kita untuk ibadah. Kita tahu bahwasanya ibadah tidak akan sah hingga Allah ridhai sampai terpenuhi padanya dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, al-mutaba'ah, sesuai tuntunan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebab ibadahnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya. Kata beliau hafizahullah taala, fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun wa marfudatun li annaha bid'atun wa khurafah. Maka ibadah apapun yang tidak pernah datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia adalah ibadah yang batil, tertolak, karena ia adalah bid'ah dan kemudian kedustaan atau kebohongan. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan darinya, bukan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun ay mardudun, maka ia adalah penolakan. Artinya maka ia tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Sudah banyak tenaga keluar, sudah banyak uang keluar, sudah banyak waktu tersita untuk sebuah amal ibadah, tapi Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tertolak, rugi. Ya. Wa fi riwayah dan di dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara apa? Fi amrina, dalam agama kami. Maksudnya dalam urusan agama. Jadi jangan lagi kemudian tablet bid'ah, lampu bid'ah, kamera bid'ah, handphone bid'ah, laptop bid'ah. Oh no, itu perkara duniawi. Yang kita bahas fi amrina, dalam urusan agama. Jangan lagi kemudian ada yang mengatakan, kalau gitu nggak usah dakwah pakai medsos, bid'ah zaman Rasul nggak ada. Nah ini bodoh. Nabi Muhammad sudah kerucutkan maknanya. Kan kita tahu keumuman sabda Nabi Muhammad dalam hadis Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Lalu Anda generalkan semua perkara yang baru ini, padahal dia urusan dunia. Loh, dari mana Anda mengatakan itu yang dimaksudkan adalah perkara yang baru urusan agama? Inilah yang menerangkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ada perkara yang baru dalam urusan agama. Karena kata Nabi Muhammad SAW, atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana. Orang paling bertakwa di antara kalian saya. Orang paling mengenal Allah di antara kalian saya. Kalau soal agama saya paling paham. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat sabda itu ya, ketika ada seorang sahabat yang begitu tahu bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW di rumah, ada yang mengatakan, saya ingin puasa, enggak berbuka, saya ingin salat malam, enggak tidur, saya enggak mau nikah. Sampai berita itu pada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan hal yang demikian dan demikian?
Saya orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya tidur, saya sholat malam, saya tidur. Saya puasa, saya berbuka. Dan saya menikah. Dan saya paling bertakwa. Siapa Anda memangnya? Jadi urusan agama, Nabi Muhammad paling paham. Dan kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, ini sudah sempurna. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa. Nabi Muhammad bertanya kepada mereka semuanya di Haji Wada kali itu. Ya kurang lebih 3 bulanan lah. Nabi Muhammad meninggal di Rabiul Awal. Itu haji terakhir. Dzul Hijjah. Ya kurang lebih kan 3 bulan ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Ala hal ballaghtu? Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Semua menjawab iya. Dan Nabi Muhammad menunjuk, mengangkat telunjuknya dan menunjuk ke arah langit dan kemudian ke arah kaum muslimin. Allahumma syhad, ya Allah, saksikan. Semua mereka sudah bersaksi, saya sudah sampaikan semuanya. Nggak ada yang terlewat. Sempurna sudah Islam ini, Anda nggak perlu bikin-bikin. Semua kita tidak perlu berkreasi pada agama ini, dan yang sudah ada ini tidak perlu dimodifikasi, nggak perlu. Cukupkan dengan yang ada, itu pun sudah sangat banyak dan tentunya tidak bisa kita lakukan semuanya. Sudah sangat banyak dan berat, kita katakan berat. Tapi bukan mustahil untuk dipikul ya. Ya, semua kewajiban itu. Sudahkah kita memaksimalkannya? Loh. Apalagi kemudian ditambah dengan semua sunnah itu. Belum. Dan perintah dalam kewajiban-kewajiban itu jelas. Contoh untuk yang sunnah-sunnah itu jelas. Belum tuh kita maksimalkan. Lalu untuk apa kemudian? Mengeluarkan biaya banyak, waktu banyak, tenaga banyak. Untuk satu amalan, contohnya nggak ada. Yang Anda dapatkan nol. Padahal keluar banyak biaya, keluar banyak tenaga, keluar banyak kemudian apa tadi? Tenaga, waktu, biaya. Tapi nol. Syukur kalau cuma nol nggak dapat apa-apa. Di saat yang sama ia maksiat, Anda malah dosa. Nah, ruginya kan double. Kalau mengeluarkan banyak biaya untuk satu amalan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Biaya keluar banyak, waktu keluar banyak, biaya, waktu, tenaga keluar banyak. Untuk satu amalan yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, no pahala, sampai di situ saja, udah kita rugi aja. Rugi aja udah. Tapi enggak. Di saat yang sama Anda bermaksiat. Karena secara tidak langsung seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad nggak ajarin yang ini nih. Berarti Nabi Muhammad mengkhianati risalah nih. Kok yang ini nggak Nabi Muhammad ajarkan? Di saat yang sama lagi Anda menuduh Nabi Muhammad SAW tidak maksum. Karena sebagian mengatakan amalnya berdasarkan mimpi gurunya yang bertemu Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ajarkan amal itu pada gurunya. Berarti Nabi Muhammad menyimpan satu amalan ketika beliau hidup dan disampaikan di mimpi orang ketika beliau sudah meninggal. Oh, Anda berarti katakan Nabi Muhammad nggak maksum dong. Bahaya ini. Di antara makna maksum adalah Nabi Muhammad kalau menerima wahyu pasti hafal dan Nabi Muhammad pasti menyampaikan, dan ketika menyampaikan Nabi Muhammad sampaikan semua. Kalau Nabi Muhammad simpan satu berarti Anda tuduh Nabi Muhammad tidak maksum. Bahaya. Prinsip ini akidah. Hanya Nabi Muhammad yang kita yakini dan semua Nabi dan Rasul sebelumnya tentunya. Yang dijaga dari kesalahan dan dosa, tidak termasuk tentunya dosa-dosa kecil yang manusiawi, manusia biasa terjerumus padanya. Nabi Muhammad bisa lupa. Sallallahu alaihi wasallam.